Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wahtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli aba'i ma'rifatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, para hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji pada Imam Al-Ghazali dengan wasilah kitab Ihya Ulumuddin yang sangat istimewa niki. Mudah-mudahan ini bertanda bahwa kita kelak insyaallah dikumpulkan dengan Imam Al-Ghazali di akhirat. Amin Allahumma amin. Sebagai tanda bahwa kita itu cinta pada Imam Al-Ghazali. Karena kitab ini adalah salah satu kitab yang paling disukai, dijagokan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau kita cinta pada kitab ini, kita menghargai karya Imam Al-Ghazali, dan kita akan tambah cinta terhadap beliau, kagum dan kagum pada beliau, dan itu menjadikan wasilah insyaallah buat kita untuk berkumpul dengan beliau. Melanjutkan kitab Ihya untuk halaman 254 nih. Masih tentang kadar ilmu. Jadi mengukur penting atau tidaknya ilmu. Karena ini masih bab kitab ilmu, kitabul ilmi. Halaman yang mantun titik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in. Wa ammal ulumu allati la yuhmadu minha. Wa ammal ulumu lan adapun anapun utawi pira-pira ilmu alati la yuhmadu minha kang ora den puji saking ati ila miqdarun angin apa kira-kirane kadare makhsusun kang den khususaken. Ilmu yang tidak terpuji kecuali pada kadar tertentu. Fahiya maka utawi allati iku al-ulumu pira-pira ilmu allati auradnaha ingkang nekaake ingsun Imam Ghazali ha ing alati fi furudil kifayati ing dalam pira-pira ilmu kang fardu kifayah yang sudah diterangkan. Ilmu yang tidak terpuji nanti menurut kadar ada ketentuannya, pastilah termasuk di dalam kategori ilmu fardu kifayah, bukan yang fardu ain. Kalau fardu ain ya pasti terpuji. Fa inna mongko setuhune iku fi kulli tetep ing dalam saben-saben ilmu minha kang tetep saking ulum
iktisoron apa kang ngering ilmu yang apa ini singkat, bisa jadi karena dia singkat. Wahwa utawi iktisoron iku al aqallu kang luwih sithik, ilmunya sedikit, tidak perlu dalam-dalam atau tidak perlu panjang-panjang. Waktu sodan lan sedeng mejono iktisod. Wahwal wastu utawi iktisod iku tengah-tengah, sedeng. Ini yang wastu. Was tiksoan lan ngatokake wara dzalika kang saburine mengkono al iktisod yang simple itu yang tengah-tengah, yang sedengan. La maraddalahu ora ono kang nolak lahu iku maujud marang ilmu ila akhiril umri tumeka marang akhiri umur. Jadi ada ilmunya nanti yang pendek, sedikit atau sederhana, lalu ada ilmu yang sedengan, tengah-tengah, lalu ada ilmu yang agak membutuhkan pendalaman yang panjang melebihi dari yang tengah-tengah. Dan itu bisa menghabiskan umur ya, kalau ilmu yang panjang menyita umur ya. Padahal dia ilmu fardu kifayah, tapi bisa menghabiskan umur. Nah, boleh jadi nanti itu yang menjadi tidak terpuji karena menghabiskan umur itu. Fakun mongko ono siro, maka jadilah ahada iku salah suwiji rajulaini wong lanang loro. Kata Imam Ghazali, maka jadilah kalian itu salah satu di antara dua apa? Imma masghulan iku ono kalane masghulan tersibukkan ya, ketungkul atau karena dia berusaha binafsika kelawan awake sira. Orang yang menyibukkan dirinya, yang pertama. Dirinya yang diusahakan dulu. Wa immalan ono kalane, itu yang pertama. Yang kedua, wa imma ada kalanya mutafarrighun, membantu li ghairika marang wong liya, liyane sira, ba'dal faraghi ing dalem sakwise ngerampungake min nafsika saking awak sira. Jadilah kalian salah satu di antara dua, yakni yang pertama adalah orang yang memang fokus pada dirinya sendiri, mazghulan binafsika, ya, menyibukkan dirinya, tentu dengan yang baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu orang lain tapi sesudah memenuhi hak-hak dirinya. Sesudah rampung, dirinya sudah selesai, nah, masih ada tenaga, pikiran untuk orang lain, baru dia membantu orang lain. Wa iyyaka lan wadiya sira antastaghila ing yen to ketunggul atau tersibukkan sira bima yuslihu kelawan barang kang bagusake apa mah ghairaka ing liyane sira qabla islahi nafsika, saderenge mbagusi awak sira. Takutlah kalau sampai kita ini
Anda, kata Imam Ghazali, takutlah kalau Anda itu sibuk memberikan kebaikan untuk orang lain, membantu orang lain, memberikan fadilah pada orang lain sebelum diri kita ini baik. Orang lain mendapat maslahat, kita sendiri tidak maslahat. Fa in kunta mongko lamun ana sira iku masghula wong kang den tungkulake tersibukkan binafsika kelawan awak sira, fala tastaghil mongko ojo ketungkul sira illa bi ilmi angin kelawan ilmu alladhi huwa fardun alaika, yang ilmu itu adalah fardu atas dirimu, kata Imam Ghazali. Jadi ada dua, yang pertama sibuk pada dirinya sendiri, yang kedua orang yang menolong orang lain sesudah dirinya selesai. Jangan sampai kita sibuk membawa maslahat untuk orang lain tapi kita sendiri, diri kita tidak maslahat. Menyelamatkan orang lain tapi diri kita tidak selamat. Gitu. Maka kalau kita ini jadi orang yang sibuk pada diri sendiri, jangan sampai sibuk kecuali pada ilmu yang fardu ain maksudnya. Kalau memang kita orang yang fokus pada diri sendiri, maka fokuslah pada hal-hal yang fardu ain semuanya. Kalau bisa. Bihasabi ma yaqtadihi, kalawan milang-milang betapa banyaknya ma yaqtadihi barang kang netrapi ing ma yaqtadi yang wajib lah ya. Haluka apa tingkah sira, karena banyak ya, hal-hal yang fardu kifayah itu kan yang sudah disampaikan Imam Ghazali kan banyak. Wa may yata'allaqu lan barang kang kegayotan ta'alluq yang berhubungan apa ma minhu saking halika saking keadaan sira bil a'mali kelawan pira-pira a'mal ad-dhahirati kang dohir. Seperti contohnya ya, menyibukkan dengan yang fardu itu adalah dengan amalia dohir dari ilmu sholat ya, ta'allumi sholati wat toharoti lan ilmu toharoh wudu wassaumi lan puasa. Kalau memang kita belum bisa membantu orang lain, setidaknya kita fokus pada diri sendiri untuk memperbaiki ibadah kita, terutama yang sifatnya fardu ain. Kita ini ngaji sholat misalnya, syarat sah rukun sholat ditekuni, ditemani, diperluas kajiannya tentang wudu misalnya, sesuci, tayamum dan sebagainya. Orang yang sibuk pada hal-hal seperti ini yang fardu ain ini yang bagus, dia tidak akan menyia-nyiakan umurnya. Puasa, mempelajari poso. Setiap Ramadan kan kita ini kalau dengarkan mubaligh kiai yang menyampaikan bab puasa kan seolah-olah kita ini tiap tahun ya enggak selesai yang puasa. Kayak ono sing kurang ae. Semakin dikaji kayak ono sing kurang. Fikih, dari sisi fikih saja sudah banyak. Nah, itu contoh ilmu-ilmu yang dohir yang fardu ain. Kalau memang kita fokus ke sana bagus ya ditekuni. Wa innamal ahammu lan pemestine utawi kang al ahammu luwih penting alladzi ahmalahu kang nyio-nyio ing alladzi al kullu sapa sekabehane masyarakat. Sesungguhnya hal yang paling penting dan itu banyak
dilupakan, disia-siakan oleh kebanyakan orang. Yaitu ilmu sifatil qalbi, ilmu yang mempelajari sifat-sifat hati. Kalau sing belajar fikih banyak, syarat rukun dan sebagainya gampang ya, kita temukan di masjid-masjid, di katakan sekarang itu ada kajian-kajian perkantoran ya. Di kantor-kantor, di masjid-masjid kantor, gedung-gedung perbankan, itu kan banyak kajian-kajian. Tapi umumnya ya seputar amaliyah dohir itu, fikih. Yang ilmu sifat-sifat hati jarang. Dan ini banyak dilupakan. Wa may yuhmadu lan barang kang den puji minha sangking sifat kolbi ya. Apa yang terpuji dari sifat kolbi, wa mayyudzam lan barang kang den pahidu apa mah, apa saja sifat-sifat yang terpuji dari hati dan apa yang tercela sing gak oleh. Id la yanfaku krana ora yanfaku pecat-pecat ya, tidak lepas basyarun sapa menungso anis sifatil madmumah, karena manusia tidak bisa lepas sebetulnya dari sifat-sifat yang tercela. Ada kecenderungan nafsu kita itu untuk mendekat pada sifat-sifat yang buruk, mempraktekkan sifat-sifat yang tidak baik. Nafsu kita kan innan nafsa la ammaratum bisu, selalu mengarahnya pada keburukan. Nah itu setiap saat sampai kita nanti mati itu pasti nafsu kita tetap selalu berusaha untuk mendorong pada sesuatu yang buruk, yang madmumah, yang tercela. Mislu al-khirsi, seperti contohnya adalah al-khirsu, sifat lobo, sembrono ya. Wal hasadilan dengki, waria iria wal kibri sombong gumede, wal ujubilan ujub, wa akhawatiha lan pira-pira sepadane kabeh sifat buruk-buruk niku wau. Wa jami'u dzalika lan utawi sekabehane mengkono-mengkono sifat al-madmumah ya, yang buruk-buruk iku tadi iku muhlikatun, bisa ngerusak, wa ihmaluha utawi ninggalake sapa sifat al-madmumah minal wajibati iku merupakan setengah saking kewajiban fardu ain, karena dia merusak amaliyah kita, merusak kebersihan rohani kita. Nah, karena merusak amaliyah, kalau riya misalnya sudah selesai, capek-capek kita sholat puluhan tahun ternyata riya hanya untuk cari pujian misalnya, rusak kan puluhan tahun eman. Maka mempelajarinya adalah wajib, fardu ain, kata Imam Ghazali. Ma'annal istighala ing dalam sertane setune istighala ketungkul bil a'mali dhahirati kalawan pira-pira amal kang dhahir iku yudohil istighol nyarupani apa istighol ing ketungkul bitilai seperti tersibukkan bitilai kelawan maremi dohiril badani jobone awak dan badan yang fisik yang luar dohir, seperti kita menggosok-gosok atau memoles badan luar ini. Inda ta'adzi ing dalam nalikane diserang penyakit bil jarbi kelawan gudik
Wadamami lilan pira-pira pelenting. Ya. Napa niku pelenting? Semacam bisul nggih. Napa udun? Pelenting ini kan kados bisul, udun, gudik lan pira-pira udun. Watahawun lan oleh napa niki menggampangkan bi ikhrajil maddati kelawan oleh ngetokake bibit penyakit bil fasdi wal ishali kelawan cantuk bekam wal ishali lan urus-urus apa ini obat urus-urus. Badan kita itu sakit secara apa ini dohir luar ya, fisik kulit timbul semacam gudik atau bisul itu kan sebetulnya karena darah kotor. Biasanya diobati ya mengeluarkan darah kotor itu, bukan hanya sekedar dipoles-poles katakan pakai apa itu yang untuk biasanya perempuan ini pelembab, nah, semacam itu ya kan tidak bisa hilang wong penyakitnya itu dari dalam, darahnya kotor, harusnya dengan bekam atau kalau misalnya itu karena sakit perut ya dengan obat urus-urus mengeluarkan, bukan dengan digosok-gosok, dipoles-poles, di napa niku maremi, bitilak, tilak. Itu ibaratnya orang yang punya penyakit hati, tapi dia tidak sadar bahwa mengobatinya itu bukan tidak cukup dengan hanya dohir, dengan lahiriah, tapi harus diterapi secara benar. Wahaswiyatul ulama lan utawi seselane ulama iku yusiruna meruhake apa haswiya bil a'mali dhahira kelawan pira-pira amal dohir. Kama yusiru turukiyatu kaya oleh meruhake bakul jamu turukiyatu minal atibai saking pira-pira tabib atau dukun jalanan lah. Turukiyat itu jalanan, bakul jalanan minal atibai napa niki saking tabib atau dukun bitilai dohiril badani dengan memoles badan yang dohir. Dukun jalanan yang tidak tahu, dia bukan ahli, bukan spesialis, dia hanya jualan-jualan obat-obat, sifatnya hanya kulit saja, ngilangi panu atau apa, yang sifatnya hanya di kulit. Dia tidak bisa mendiagnosa, ya, bukan tabib kan. Jadi dia tidak tahu bagaimana mengobati penyakit itu, bisul dan apa semacam gudik, tidak tahu. Padahal itu dari darah kotor yang ada di dalam. Itu. Jadi ibaratnya seperti itu. Wal ulama il akhirat dan utawi ulama akhirat la ikula yushiruna ora meruhake illa bitathiri orang meruhake sapa ulama akhirat illa bitathiri angin kelawan nyucekake al batini, yaitu mensucikan badan lan batin. Waqat ilan memutus mawaddi sumberi asyiri keburukan. Itulah ulama akhirat, dia akan mensucikan batin dari seorang salik itu. Waqat ilan memutus sumberi kejelekan.
biifsadi manabitiha, kelawan ngerusak nggon cukule manabit, ya, tumbuhnya mawaddah syarra, tempat tumbuhnya keburukan-keburukan itu, di akarnya. Manabit, ya, seperti tumbuhan. Waqal ilan bedol napa jebol magorisiha pira-pira nggon tandurane sumber keburukan itu. Minal kolbi saking ati. Jadi diibaratkan seperti apa niki, ladang yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang merusak, sehingga itu dijabuti, dijeboli, sehingga itu bersih, tidak ada lagi rumput-rumput atau tumbuhan-tumbuhan liar yang merusak, yang mengganggu, yang membuat jelek pertanian atau perkebunan itu. Wa innama lan pamestine faza'a milih al-aksaru sapa wong akeh, kebanyakan orang itu memilih ilal a'mali dhahirati, marang pira-pira amal kang lahir. Artinya lebih banyak orang itu suka untuk mempelajari fikih misalnya gitu. Ilmu fikih, ilmu amaliyah dhahir. Antat ihiril qulubi, saking mempelajari ilmu yang mensucikan hati. Lisuhulati krono gampangi, karena mudah, ya. Kalau kita belajar ilmu fikih itu kan langsung bisa dipraktekkan. Tayamum, ya sudah bisa tepuk-tepuk, tiup, usap, nah, sudah selesai, gampang. Wudhu ya begitu, ya. Membasuh, banyune kudu mili, bisa dilihat. Kalau yang lain bukan membasuh berarti mengusap, mashu. Kalau membasuh ghusla, berarti kan bisa amati secara langsung dan langsung bisa dipraktekkan. Enak gitu. Walaupun mungkin ngajinya agak ruwet, bagaimana sih? Nek moco kan kados ribet. Tapi ketika dipraktekkan gampang. Sama kayak misalnya umroh atau haji. Kalau kita ngaji agak sulit. Ya apa sih? Mari ihram, habis itu tawaf itu muter, setiap melewati Hajar Aswad, salam, nanti terus pindah sa'i nanti dari sofa ke mana, kan ruwet tuh. Tapi pas dilampai, oh gampang. Ilmu fikih itu begitu. Seolah-olah dilihat kayak susah, pas implementasinya sebetulnya gampang. Nah, sebaliknya ilmu kolbu atau batin itu enak diucapkan tapi susah dipraktekkan. Kita ini diwanti-wanti jangan sampai hubud dunia. Tapi begitu handphonenya direbut anaknya, dibanting, marah-marah kan. Nah, ganti anaknya yang dibanting. Ini artinya apa? Enak diceramahkan, enak dikhutbahkan, enak buat didakwahkan, tapi prakteknya susah. Akhirnya itulah, kan tadi dikatakan nafsu itu mencenderung pada yang buruk, milih sing gampang-gampang. Nah, kebanyakan orang akhirnya milih pada amal dzahir aja. Lisuhulati krono gampangi al-amalil jawari, apa pira-pira amal dzahir jawari, anggota tubuh. Itu gampang. Wastis abilan angele al-amalil qulubi, pira-pira amale ati. Kama yafza'u ila tila idzahir, kaya oleh milih marang moles ad-dhahir, ya, gosok-gosok dhahir, mayastas ibu
sapa wong kang milang angel sapa man syarbal adwiyat ing ngumbah jamu almirati kang pahit. Ngombe jamu syarba, ngombe jamu kang pahit. Karena lebih baik daripada minum jamu pahit, lebih baik pakai obat poles. Ya, cuma digosok-gosok pakai salep. Nah, ngombe banyu jamu pahit niku mboten enak. Kena mambune tok wis mo. Ibaratnya begitu kalau ilmu batin, pahit. Tiang dituturi ojo napa niki? Ojo bangga diri, ojo ujub. Nah, bagaimana enggak bangga diri wong aku iki profesor misalnya gitu. Saya ini profesor, rektor, bergelar ini. Kan susah disuruh untuk tidak bangga diri itu bagaimana itu? Nah, seolah-olah kan bertentangan. Nah itu makanya rasanya ini ku pahit ya. Ngaji babakan ati ini ku ngaji bab pahit. Kalau jenengan ngaji ikhya, ngaji hikam kok betah berarti jenengan betah pahit. Betah jamu. Nah, benar sih, seneng jamu berarti. Al-adwiyati mirad kang pahit fala yazalu mongko ora gingsir-gingsir sapa man iku yat abu fitilai payah ing dalem maremi memoles menggosok wa yazidu fil mawaddi lan nambahi apa man ing dalem sumberi penyakit wa tada'afu lan dadi tetingkelan berlipat-lipat. Apa do'afu itu seperti apa nih? Ini berlipat-lipat, berlapis-lapis. Kalau ibarat niki biasanya katanya ten riba nih, ad'afan, mudha'afan. Bunganya berbunga. Bunganya berbunga. Jadi berlipat-lipat mana. Bihil amrodu kelawan tolak apa pira-pira penyakit. Justru penyakitnya tambah banyak. Fa in kunta mongko lamun ana sira iku muridan murid lil akhirati kang apa menuju pada akhirat. Ada murid, ada murad. Itu al-hikam kan wonten. Ada murid, ada murad. Murid itu orang yang mengharap apa itu istilahnya ngarep Gusti Allah. Kalau murad murid yang dikarepi Gusti Allah. Murid kula panjenengan iki murid karep kapinang Gusti Allah menuju kepada Allah. Karepe menuju Allah. Mencari Allah. Tapi kalau murad niku dikarepi karo Gusti Allah. Sehingga Allah yang narik. Allah yang narik dia, bukan dia yang berjalan, tapi dia yang ditarik oleh Allah menuju Allah. Itu murad. Kalau kula jenengan apa? Murad marid. Murad marid ya gak jelas, kadang yo ngarep, kadang mboten karep. Nah, ini maksudnya ngoten. Akhirnya murad marid. Fa in kunta muridan lil akhirah. Kalau kamu kata Imam Ghazali adalah seorang murid, orang yang karep pada akhirat, wa taliban lin najah dan mencari keselamatan, wahariban lan lari lumayu minal halaki saking kerusakan al abadi kang bangsa abadi saklawasi. Kalau memang kamu adalah murid yang menuju akhirat, mencari keselamatan, menghindari kerusakan-kerusakan batin yang sifatnya abadi, fastahil maka sibukkanlah dirimu bi ilmi ilali batinati. Sibukkanlah dirimu dengan ilmu
apa ilali pira-pira penyakit al batinati kang bangsa batin. Sibukkan, cari tahu apa yang penyakit-penyakit hati ini nopo mawon selain riya, nopo wau, sombong, ujub. Wa ila jihalan, nah ini sing penting. Ila jiha mula sorone ilal. Cara menterapi penyakit-penyakit itu tidak sekedar tahu penyakitnya. Nah, betapa banyak orang yang tahu oh diabetes niku penyakit kakean gula. Tapi bagaimana menghindari napa niki? Penyakit diabetes tidak semua orang tahu. Yang banyak justru yang orang yang tidak tahu bagaimana menghindari. Akhirnya kan banyak orang, ngapunten maksudnya itu bukan berarti menyepelekan. Banyak orang yang dari desa misalnya, yang hidupnya sederhana, tiba-tiba sakit diabetes, ketika ke dokter, lalu mengatakan ke dokternya, loh dok saya ini loh tidak pernah makan apa-apa, kok saya bisa kena diabetes? Nah terus jenengan ini makan apa? Makan saya itu loh cuma nasi sama kadang-kadang itu ulamnya apa? Ikannya itu cuma singkong. Loh justru itu nama nasi dan singkong itu pemicu diabetes yang luar biasa. Orang yang doyan singkong itu tinggi sekali kadar gulanya. Nah kan dia tidak tahu ada diabetes itu adalah penyakit yang kadar gula yang di dalam tubuh menjadi tinggi, kadar glukosa. Tapi dari mana dia harus menghindari? Ketika tidak tahu ya akan terjerembab pada penyakit itu. Nah, jadi lucu katanya, saya itu tidak pernah makan yang macam-macam loh. Beda sama orang kota. Makannya orang kota enak-enak. Saya tidak pernah makan yang aneh-aneh, nggak pernah ke restoran. Apa makannya? Ya cuma nasi sama puhung katanya gitu. Loh ya itu gulodok nggak ada gizinya, nggak ada 4 sehat 5 sempurnanya itu. Kurang gitu, nggak ada sayur dan buah. Jadi kadang-kadang ya apa yang dinilai sederhana itu ya kurang seimbang, kurang memenuhi unsur sehat itu. Nah, kita tidak tahu apa yang merusak itu. Dan itu sifatnya abadi. Wa ila jihalan, bagaimana mengobatinya? Menterapi. Kalau sudah terjangkit penyakit itu, penyakit batin itu bagaimana sih mengobatinya? Wis terlanjur apa ini? Wis kadung profesor. Sombong ya apa? Atau sudah kadung punya karir yang bagus, mentereng, disuruh tawadhu. Wah susah. Sudah karirnya tinggi, sugih, terus punya otak yang cerdas, tapi disuruh untuk tawadhu. Waduh, susahnya minta ampun. Wa ila jihalan mulasari apa ilal alama fassalnahu ing atase barang kang wis nerangake sapa ingsun hu ing ma fi rubil muhlikat ing dalem rubuk muhlikat. Nah ini summa yanjarru bika mongko kari-kari narik kelawan sira dalika apa mengkono-mengkono ilal maqamatil mahmuda marang pira-pira makom yang terpuji, al-madhkurati yang disebut fi rub'il munjiyat di dalam rubuk munjiyat la mahalata hale pasti. Jadi makanya ini saya dulu agak pernah saya sampaikan kayaknya ya,
ke beberapa jamaah itu sebetulnya ngaji Ihya ini yang bagus itu setelah kitab Muqaddimah ini, kitab ilmu selesai itu langsung kita ke Rubu' Muhlikat, lalu lanjut ke Rubu' Munjiat, baru nanti turun ke ibadah dan muamalah itu. Tapi saya juga tidak tahu ya kenapa kitab Ihya itu justru sebetulnya itu kan satu rubu' ya, satu seperempat bagian, kan ada 4 ya, ada 4 rubu' itu kan seperempat kali 4 kan 1. Masing-masing rubu' itu kan terdiri dari 10 kitab. Misalnya kalau rubu' pertama ada kitab ilmu, ada kitab ini fadilah ilmu dan sebagainya. Lalu bab muamalah ada sholat, puasa, zakat, haji, tapi itu tentang nanti tidak hanya fikihnya tapi asrornya, sirnya. Nah, menurut saya Ihya itu tidak harus dari satu ini ya, misalnya Muqaddimah terus berurut sampai rubu' yang keempat itu. Kalau menurut saya justru rubu' yang ketiga, Muhlikat, Munjiat, baru nanti ke ibadah dan muamalah sebetulnya. Tapi saya tidak tahu kenapa Ihya itu urutannya mesti semua kitab itu ibadah, muamalah, lalu Muhlikat, Munjiat gitu. Apa memang aslinya begitu? Karena kalau masing-masing rubu' itu sebetulnya seperti berdiri sendiri Ihya itu. Tidak apa ya maksudnya, tidak berseri seperti Tambihul Ghafilin itu kan. Kalau Tambihul itu memang juga sama, ada beberapa kayak kitab apa ya misalnya, kitab tarikh atau apa, tidak seperti kitab tarikh. Kalau tarikh kan dia harus berurutan, ada timing waktu. Kalau ini tidak, sebetulnya ya per bab-bab, per kitab-kitab. Nah ini kalau kita mempelajari rubu' yang Muhlikat lalu Munjiat baru ke ibadah dan muamalah sebenarnya. Ini kitab ilmu masih jilid 1, mungkin jilid 2 masih kitabul ilmu kayaknya. Mungkin nanti kalau memang kita jadi dapat kitab yang Ihya yang lengkap, karena ini masih belum lengkap, kemarin 7 jilid ya, Mas Adi juga masih nyari. Itu masih rubu' yang kedua, belum menginjak rubu' ketiga dan keempat. Seandainya nanti dapat, bisa saja nanti kita ngajinya langsung ke rubu' yang ketiga, terus keempat, baru maju lagi ke ibadah dan muamalah. Sebetulnya lebih enak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal qalba, maka setuhune ati iku ida faragha tatkalane kotong apa qalbi minal madmumi saking perkara kang den paidu, mongko imtalaa bil mahmudi, ati niku bakal kebek kalawan pekerti kang terpuji. Yaitu seperti konsep tasawuf kan ada taholli, tahalli dan tajalli. Ketika hati itu yang pertama pasti tahapannya taholli, dibersihkan dulu, dihilangkan sifat-sifat buruknya. Kalau sifat-sifat buruknya itu hilang, maka yang muncul adalah sifat-sifat yang baik. Misalnya ngedumel, kufur nikmat. Begitu kufur nikmat ini ngedumel, kebiasaan ati sing mboten syukur niku ditekan, diriyadhoi, dimujahadah, dilawan, hilang, otomatis muncul sifat syukur. Atau ya terus itu nanti misalnya sifat yang serakah, terus dilatih diri atau hilang,
maka akan muncul sifat qanaah. Sabar terus seperti itu. Jadi memang tahapannya itu adalah takholli, membersihkan yang jelek dulu. Bukan mencari atau berlatih yang baik-baik dulu. Makanya kalau Kanjeng Nabi dawuh, kalau tidak berbuat baik kepada orang, setidaknya jangan berbuat buruk, jelek. Nah, jadi eleke dhisik. Gak usah lah kita itu terlalu muluk-muluk isok bantu orang. Ya minimal ojo ganggu wong misalnya gitu. Nanti ketika kita sudah bisa untuk tidak mengganggu orang, ngerewo wong, ya, nanti pelan-pelan kita akan terdorong untuk membantu. Jadi tahapannya adalah menghilangkan sifat buruknya dulu. Ketika itu kosong dari sifat-sifat yang buruk, hati itu maka akan muncul apa yang mahmuda. Wal ardu kelawan apa? Utawi bumi, wal ardu lan utawi bumi iku ida nukibat tatkalane den bersihake apa ati bumi niku minal hasisi saking suket nabata mongko cukul fiha ing dalem ardu apa bumi niku asnafuz zar'i warnane tanduran warriyahin lan piro-piro kembang. Ketika bumi atau tanah yang kosong itu bersihkan dari napa niku rumput liar niku alang-alang misalnya rumput-rumput yang mengganggu yang merusak pemandangan itu dibersihkan, itu akan nanti justru yang muncul adalah tumbuhan yang bagus-bagus. Akhirnya tumbuh bunga, ada keindahan-keindahan yang membuat makhluk-makhluk semakin takjub sama dirinya karena keindahan dari masing-masing bunga itu. Wa ilam tafruh, namun ora potong ardi min yang menggunakan suket-suket alang-alang lam tumbit mongko ora nyukulake apa ardu zaka ing dari warnane tanduran. Kalau tidak kosong tidak akan tumbuh. Karena tumbuhan yang bagus-bagus itu seperti melati, bunga-bunga yang lain yang itu akan kalah dengan rumput liar. Sama, sifat-sifat hati kita yang baik itu kalau sebelum dibersihkan, ya, sifat buruknya akan ketutupan kok. Ya, yang muncul itu yang dominan justru yang sifat jeleknya. Fala tastaghil mongko ojo ketungkul sira bi furudil kifayati kelawan pira-pira ilmu kang fardu kifayah atau perkara kang fardu kifayah. La isayah apa maneh jangan apalagi pada fardu kifayah wa fi zumratil khalqi lan ikut tetep ing dalem zumratil khalqi kelompok atau golongane makhluk man qaddama biha utawi wong kang teman-teman jumenengi sapa man kelawan furudul kifayah. Jadi kalau sudah ada orang yang nyepengi perkara kang fardu kifayah, kita ndak usah ikut-ikut yang di situ. Menurut Imam Ghazali gitu, mendingan kita ini fokus pada yang fardu ain itu. Misalnya sudah ada yang ngajar fikih, itu gampangnya kan begitu. Yang ngajar fikih, mengajar muamalah, sudah ada, ya sudah. Berarti kita fokus saja pada hati kita loh, pada ruhani kita. Karena disinilah justru penyakit ini akan merusak amaliyah kita yang sifatnya abadi. Pahala kita habis. Fokus saja di situ. Makanya kalau ulama-ulama itu
Kalau sudah ada yang dakwai, misalnya ada satu masyarakat di situ yang mungkin banyak yang tidak menjalankan ketaatan, ya, banyak maksiat. Kalau sudah ada mubaliknya di situ, ada ulamanya di situ, ulama lain tidak akan masuk. Sudah nggak usah, berarti sudah ada yang megang gitu loh. Ya, itu fardu kifayah. Sudah, ulama yang lain, wali-wali yang lain, dia akan, ya sudah berarti saya fokus pada diri saya sendiri. Gak perlu ikut masuk ke situ juga. Kecuali memang ini tidak ngatasi, butuh bantuan, baru masuk. Tapi ketika sudah ada, tidak akan mau. Dan itu sampai sekarang juga diterapkan oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita. Kalau sudah ada, misalnya sudah ada mubaliknya, sudah itu tidak usah. Lebih baik menyibukkan pada yang fardu ain. Yang fardu ain di dalam diri kita ini masih banyak PR. Makanya di awal tadi kan disampaikan, selesaikan diri terlebih dahulu, baru membantu orang lain setelah kita selesai. Man qadama biha fa inna muhlika, mongko setuhune wong kang ngerusak nafsihi awak iman ing dalem fima ing dalem barang kang iku tetep kelawan ma bihi salahu ghairihi utawi kebagusane liyane maka rusaklah diri orang itu yang mana dia justru sibuk untuk membaguskan ghairihi, maksudnya itu dia membawa maslahat untuk orang lain. Safihun iku wong kang bodoh, ya. Dia bodoh sekali. Ibaratnya itu Imam Ghazali mengatakan orang seperti ini tuh dia ibarat lilin. Orang lain itu mendapat sinarnya, tapi dirinya sendiri habis terbakar. Itu. Jadi jangan seperti lilin, kata Imam Ghazali. Di kitab apa itu? Minhajul Abidin kayaknya. Ya. Jadi jangan seperti lilin. Makanya di dalam tadi ya di awal juga disampaikan dirinya sendiri dulu. Kalau dalam fikih itu ada isar, namanya isar. Isar itu mendahulukan orang lain dalam hal ibadah tinimbang awake dhewe. Contohnya bagaimana isar? Jenengan biasanya kan kalau di masjid jamaah yang utama itu saf depan apa saf belakang? Kalau laki-laki saf depan. Tapi kenapa orang banyak monggo jenengan aja? Itu contoh isar. Mendahulukan orang lain. Orang lain yang dapat fadilah saf pertama. Atau misalnya wudhu ya begitu. Wudhu itu cepet-cepetan. Bukan berarti egois, boten. Ini dalam hal ibadah itu kalau kita mendahulukan orang lain justru isar. Contoh lain ada yang belum menikah, lalu misalnya dua laki-laki bersahabat, dia bersahabat tetapi tahu ada satu wanita soleha, ya, pokoknya oke lah, cantik, soleha, putra kiai misalnya. Dia belum menikah, temennya juga belum menikah. Tidak boleh dia kemudian nawak noning koncone sik itu. Bro, inti sik bro, warek api. Harusnya dia duluan. Kenapa? Karena orang yang menikah bagaimanapun tetap lebih afdol daripada yang belum atau tidak menikah. Jadi harus didahulukan dirinya sendiri. Baru lek dheweke ditolak, maju gitu. Jadi tidak boleh ya, dalam ibadah itu namanya isar. Karena apa? Ayatnya di Al-Qur'an itu wasari'u ilal maghfirati min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian dalam mengejar
maghfirah Tuhanmu. Jadi dulukan diri sendiri kalau memang dalam hal ibadah. Kalau dalam hal dunia, monggo dulukan orang lain. Kita kuwalik. Nek ibadah wong liya ayo disuruh. Tapi lek perkara donya disi-disian. Itu gambaran orang akhir zaman kan begitu. Padahal ibadahlah yang kita harus disi-disian. Wudu, lo kok bisa wudu? Iya, wudu lebih dahulu lebih utama daripada wudu kari. Ya misalnya kok banyune entek misalnya, tandone habis, mati lampu, airnya ndak keluar. Akhirnya dengan tayamum. Lebih afdal mana? Lebih afdal pakai air daripada tayamum. Maka disi-disian dalam wudu itu adalah bagian dari wasari'u ilal maghfirati min rabbikum, dan itu bagian dari fastabikul khairat, api-apian dalam kebaikan. Nah, ini kadang-kadang kualik-walik, terutama yaitu masalah soft itu yang paling gampang lah. Softnya malah didahulukan orang. Oh monggo. Kayak itu orang paling loman gitu. Padahal gak ngerti, itu salah Pak. Ya, harusnya ya dia duluan, soft, saya dulu. Kuali. Kalau perempuan baru yang utama itu soft belakang. Berarti burian, bukan ngarep-ngarepan kalau perempuan itu. Makanya pengaturan masjid itu jangan sampai soft depan ini, ya soft satu dari ujung masjid misalnya pojok sini sampai pojok sana, jangan sampai ini dipotong, misalnya dikasih sekat, lalu di situ dikasih untuk perempuan. Loh itu enggak gini loh, yang berkepentingan terhadap soft barisan satu itu laki-laki, perempuan tidak punya kepentingan. Yang bagus adalah soft itu dibagi tengah-tengahnya begini, sehingga yang soft satu sepenuhnya milik laki-laki, perempuan ada di belakang. Semakin belakang semakin afdol. Akhirnya apa? Kalau ini dibagi misalnya 70%, 30%-nya perempuan. Yang perempuan ini tidak dapat Pak afdolnya soft satu. Kasihan yang laki-laki, dia menempati soft 2, 3, 4, 5. Harusnya bisa masuk di situ 30% laki-laki masuk soft pertama. Jangankan begitu. Di kitab fikih Fathul Mu'in atau apa, coba kita menempatkan meja begini, satu meja di soft paling depan, harusnya itu bisa ditempati satu orang untuk sholat. Gara-gara ndekek salon, gara-gara ndekek apa itu meja, hilang itu satu orang, itu bisa diperkarakan Pak. Nah, ini pengaturan soft itu akhir-akhir ini banyak, ya akhirnya disekat. Yang bagus ya full depan itu laki-laki semua, perempuan belakang. Tidak ada kepentingannya perempuan itu berada di soft depan. Semakin belakang semakin bagus. Malah sebaik-baik tempat sholat wanita itu ada di rumahnya. Bundi nih gimana? Fama asyadda himaqata. Kok gak titik-titik ya? Ini sudah. Fama asyadda himaqata, mau teman-teman mongko utawi apa asyadda iku dadake teman-teman mah himaqata ing kumprunge mandakhalatil afai, wong kang mlebu apa pira-pira ula wal aqrib lan pira-pira kalajeng tahta siyabihi ing dalem ngisore dodote man. Wahammat lan nejo apa afai, ya ula niku wau bikotli kelawan mateni man.
Wa huwa yatlubu lan wong niku nuprih apa man midabbatan ing kebut alat kebut yadfa'u biha kang nolak sapa man kelawan midabbah adzubaba ing laler an ghairi saking liyane wong mimman la yuhnihi bayane wong kang ora mencukupi sapa man ing mandakhalat wala yunjihi lan ora nyelametake mimma yulakihi saking barang kang napa iki kang tetemu apa ma ing mandakhalat mintil kal hayati bayane mengkono-mengkono ula wal aqarib lan kala jengking. Ada orang ibaratnya itu orang yang mendahulukan orang lain sedangkan kewajibannya itu belum selesai, kata Imam Ghazali, seperti orang yang masuk ke sela-sela bajunya ular dan kalajengking, sedangkan dia sendiri sibuk mencari alat kebut, ya, sulak untuk mengusir laler yang ada di meja orang lain. Laler dibandingkan dengan ular dan kalajengking yang ada pada dirinya. Itu seperti orang yang mendahulukan orang lain dalam hal misalnya fardu kifayah tadi, sedangkan dia yang fardu ain, ya, yang fardu ain yang harusnya jadi fokusnya justru lalai, ya, teledor, ya mati kan, digigit ular dan kalajengking hanya karena ingin membantu orang lain mengusir laler. Wallahu alam bissawab. Ini tinggal berapa nih? Ya 10 lembar, berarti mungkin 2 pertemuan lagi ganti kitab jilid 2, meskipun jilid 2 tapi itu masih di kitab ilmu, kitab muqaddimah dari Ihya Ulumuddin yang rubuk yang pertama, insya Allah masih rubuk yang pertama. Nanti bisa menghubungi Mas Adi kira-kira kalau mau ganti. Wonten Mas, sudah ready nih barangkali, karena 2 minggu, mungkin 2 minggu lagi sudah habis ini. Kalau 2 minggu 3 minggu kan, kalau seumpama stoknya ndak ada kan bisa pesen dulu supaya ndak mepet-mepet nanti keputus ngajinya nanti. Kalau atau enggak sih bisa di scan Mas Adi kok di sini. Monggo kirim Fatihah untuk tadi ada titipan atas nama sinten Mas Adi? Karsiman, ya. Bapak Karsiman ingkang sakniki sakit nggih. Nyuwun bantuan Fatihah dari para jamaah, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan ketabahan untuk keluarga, kesabaran, segera diangkat penyakitnya. Ala hadiniyah khususan ina Bapak Karsiman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.